Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat City of Love dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Zoom pada hari ini. Senang kita bisa bertemu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita tetap semangat, tetap haus dan lapar akan Tuhan, karena Tuhan pasti akan memuaskan setiap kita. Pada malam ini saya mau sharing dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 yang menulis demikian. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 14 menulis demikian, dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Beberapa waktu yang lalu seseorang DM saya, rupanya dia mengikuti Instagram saya, terus dia bertanya, Pak Pendeta, apa visi yang Tuhan berikan untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini? Dan langsung saya menjawab, apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini adalah Tuhan sedang mendewasakan umatnya. Tuhan sedang mendewasakan gerejanya, jemaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu hebat. Tuhan pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan Tuhan itu selalu memberikan kelengkapan supaya apa yang dia inginkan itu terjadi. Kita nggak usah takut untuk menjadi dewasa. Tuhan luar biasa. Tuhan sudah menyiapkan 5 jawatan. Tuhan sudah menyiapkan rasul-rasul, nabi-nabi, dikatakan gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang kudus. Saudara, orang kudus harus diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Menjelang Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, tubuhnya sedang dibangun. Tubuhnya sedang disempurnakan. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang kudus, saudara dan saya semua kita. Nah, Tuhan memberikan kepada kita 5 jawatan ini, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi kita. Hebat. Tuhan memberikan orang-orang khusus 5 jawatan ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saudara sekalian, kalau Pak Tim kira-kira dari 5 jawatannya apa nih Pak Tim? Kayaknya Pak Tim cocok jadi gembala ya. Orangnya sabar, saudara, orangnya kalem, tidak banyak ngomong, kayaknya ya, aslinya saya nggak tahu ya, tapi kayaknya karunia penggembalaan. Saya pernah bilang Pak Tim kalau khotbah tentang karakter itu bagus banget, khotbah tentang hati yang luka, istri yang terluka, itu jago banget khotbahnya ya, karena dia cocok ke pengembalaan. Kalau saya rasanya nggak cocok jadi gembala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya orangnya mungkin lebih ceplas-ceplos, kalau ngomong lebih suka-sukanya. Jadi saya ini orangnya kucing di sini langsung loncat kucingnya dari mulut saya. Saya mungkin lebih cocok jadi pengajar atau mungkin jadi penginjil. Orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos, ngomongnya ceplak-ceplak kata orang Surabaya. Nah, saudara sekalian, setiap orang punya karunia yang berbeda-beda, dan karunia ini diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan untuk gereja Tuhan. Supaya kita diperlengkapi untuk apa? Supaya kita menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Supaya umat Tuhan didewasakan. Tuhan itu hebat sekali. When God calls you, He will equip you. Ketika Tuhan memanggil Anda, maka Dia akan memperlengkapi Anda. Itu Tuhan. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya pelayanan di New York. Waktu saya khotbah di New York, ada seorang bapak gagah tinggi, rupanya dia tentara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bertugas di PBB. Dia mewakili Indonesia, salah satu staf Indonesia di PBB. Nah,
Dia berkata bagaimana dia ditugaskan oleh negara, dia disediakan semua fasilitas untuk dia bisa bertugas dengan baik di PBB sana. Ada satu hari ada orang Indonesia, dia ke New York. Waktu ke New York dia mau pergi ke gedung PBB karena gedung PBB itu ikonik banget. Nah, dia mau pergi ke gedung PBB, dia naik yellow taxi, yellow cab ya, taksi kuning yang terkenal di New York. Dia berkata sama supir taksi, "Sir, you bring me to PBB building." PBB building. Si supir taksinya bingung. "Where is PBB building? I never heard this. Saya nggak pernah dengar ada gedung PBB di New York ini." Rupanya orang Indonesia ini lupa. PBB itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kan United Nation. Sampai keliling seluruh New York pun nggak ada gedung PBB, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika dia ditugaskan sebagai staf Indonesia di gedung PBB, dia diperlengkapi oleh negara. Semua fasilitas anaknya sekolah, rumah, semua kendaraan disediakan oleh negara. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan ingin saudara dewasa, Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan karunia-karunia yang luar biasa, jawatan-jawatan untuk membentuk kita, mendewasakan kita. Saudara sekalian, Tuhan tidak mau gerejanya menjadi kanak-kanak terus. Tuhan nggak mau umatnya jemaat City of Love itu level Kristennya kanak-kanak terus. Memang jadi kanak-kanak itu enak. Memang jadi kanak-kanak itu enjoy banget. Tapi ada saatnya kita jadi kanak-kanak. Tapi ada saatnya kita harus bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Kita nggak bisa selamanya jadi kanak-kanak. Nah, apa ciri kanak-kanak? Kanak-kanak itu manja. Maunya diperhatikan. Maunya didoakan, maunya ditelepon Pak Tim terus, "Halo, apa kabar? Sehat Ibu, sehat Bapak." Itu anak-anak tuh begitu. Maunya diempok-empok, maunya dimanja-manja, maunya disayang-sayang. Nah, Pak Tim itu bisa ubanan, saudara. Bisa cepat tua kalau jemaatnya semua kanak-kanak, saudara sekalian. Semuanya minta diperhatikan. Kanak-kanak itu kan egois ya. Egois, gampang ngambek, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Nah, kalau saya ketemu orang Kristen ceritanya kecewa, sakit hati, tersinggung, pasti level Kristennya kanak-kanak. Ceritanya semua sakit hati, kecewa, tersinggung. Kanak-kanak itu manja. Kanak-kanak itu nggak bisa jalan sendiri. Lagunya itu, "Ku tak dapat jalan sendiri." Betul nggak? Tuhan bilang, kapan lu bisa jalan sendiri gitu. Nah, saudara, kanak-kanak itu maunya diperhatikan. Kalau ditegur langsung marah. Kalau dinasihati Pak Tim langsung tersungging, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tersinggung, sakit hati, langsung nggak terima ditegur, nggak terima dinasihati. Dikasih pengajaran yang keras, dia nggak suka. Dia suka tuh khotbah yang ringan, yang cerita berkat gitu ya. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Memang ada saatnya kita perlu khotbah seperti itu. Tapi kita nggak bisa cuma dengar khotbah yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Kita harus dengar khotbah yang berat. Kita harus dengar khotbah yang menegur, yang mengoreksi, khotbah yang menasehati, khotbah yang mengajar kita. Banyak orang Kristen suka khotbah yang ringan. Mereka nggak suka dengan khotbah yang keras, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Tuhan panggil kita bukan jadi jemaat loh. Banyak orang Kristen hanya puas jadi jemaat. Saya tanya, Anda di gereja mana? Gereja ini. Anda apa? Jemaat. Dan banyaklah jemaat-jemaat setiawan di gereja. Tuhan nggak pernah panggil kita jadi jemaat. Tapi Tuhan panggil kita menjadi murid, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus katakan, "Jadikanlah segala bangsa muridku, bukan jemaatku." Nah, kalau murid dia harus apa? Belajar, ditegur, dikoreksi, diajar. Nah, ada banyak orang Kristen tidak punya teachable spirit. Tidak mau belajar, merasa sudah pintar, merasa sudah sok tahu, dinasihati marah, dikasih tahu tersinggung. Maunya yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Jadi orang Kristen yang gampang-gampang aja deh. Nggak usah yang beban-beban, nggak usah yang punya tanggung jawab. Makanya Paulus menegur jemaat Tuhan. Apa beda Paulus dengan apa beda Yakobus dengan Paulus? Yang menegur itu Yakobus. Saudara, apa beda Yakobus dengan Paulus? Paulus itu apostle of grace, rasul anugerah. Kalau Anda baca kitab-kitabnya Paulus, surat-suratnya Paulus, banyak berbicara tentang anugerah. Tapi Yakobus berbicara tentang tanggung jawab. Yakobus katakan, kita iman tanpa perbuatan itu adalah mati.
Sementara kita belajar dari Paulus anugerah, anugerah, anugerah. Nah, saya belajar gini. Berita anugerah Paulus itu cocok untuk orang yang belum bertobat, yang akan menuju kepada keselamatan. Tapi berita Yakobus itu bagi orang yang sudah bertobat. Karena Yakobus berbicara tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yakobus mengingatkan kepada kita, jangan hanya kamu punya privilege, jangan cuma bicara anugerah, bicara berkat, 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 tapi jangan lupa, you juga punya tanggung jawab. You juga punya responsibility, you juga punya kewajiban sebagai orang percaya. Dan kalau Anda pelajari kitab Yakobus, tema dari kitab Yakobus adalah kedewasaan. Yakobus mengajarkan jemaat Tuhan untuk dewasa. Dan saya rindu jemaat City of Love tidak jadi kanak-kanak lagi, tapi menjadi dewasa, mau diajar, mau dibentuk, mau diproses, mau ditegur, mau didewasakan, mau belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya sangat setuju kalau banyak pengajaran-pengajaran. Karena pengajaran akan mendewasakan kita. Bible study, pendalaman Alkitab itu akan mendewasakan iman kita. Mendewasakan karakter setiap kita. Pemuridan itu bagus banget. Karena pemuridan itu akan membentuk kita. Saya dimuridkan, saya diproses dalam pemuridan. Dan itu menyakitkan sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berkata begini, kalau Anda masuk jadi jemaat satu gereja, tapi Anda nggak merasakan proses, Anda belum masuk. Tapi kalau begitu Anda masuk dalam satu pelayanan, Anda mulai diproses begini, begitu, kok begini sih, saya dibentuk, saya diproses, kesombongan dihancurkan, sudah egoisme dihancurkan, itu artinya Anda sedang didewasakan oleh Tuhan. Jangan semua puas jadi kanak-kanak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua saatnya memang jadi kanak-kanak, tapi Paulus katakan, saatnya aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Aku meninggalkan cara berpikir kanak-kanak, mindset kanak-kanak. Kanak-kanak kan tidak bisa diberikan tanggung jawab, saudara sekalian. Makanya Pak Tim, kanak-kanak rohani nggak bisa dikasih tanggung jawab pelayanan. Nggak bisa, karena dia nggak mampu bertanggung jawab. Dia bisa melayani. Dia bisa melayani, tapi dia nggak bisa bertanggung jawab dalam pelayanan. Hanya orang-orang yang dewasa dalam iman. Hanya orang-orang yang dewasa dalam karakter. Mungkin bisa dimatikan ya, ada yang belum mati itunya mic-nya. Nah, orang yang dewasa dalam iman itu yang bisa bertanggung jawab dalam pelayanan. Saya satu hari diajak makan sama teman, sama beberapa temannya. Dan saya kaget sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mereka minum bir banyak banget, saudara, birnya banyak banget minumnya, padahal mereka salah satu jemaat pengurus salah satu gereja yang besar di Jakarta. Saya nggak usah sebutkan apa nama gerejanya. Dan yang mengerikan lagi adalah yang satu ini sudah baru cerai dengan istrinya. Anda tahu dia itu tadinya pelayanannya apa? Pelayanannya konseling pranikah. Jadi kalau orang mau nikah, konseling sama dia cerai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngeri ya. Bayangkan seorang kanak-kanak dipercayakan tanggung jawab pelayanan yang berat, tidak sanggup. Dampaknya dia hancur. Dia pisah sama istrinya, padahal dia konseling pranikah, dia koordinatornya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia pisah dengan istrinya, sah cerai. Waktu saya lihat duduk gitu, ada rokoknya ditutupin. Rokoknya ditutupin pakai pakai kertas gitu supaya saya nggak lihat rokoknya. Cuma mata saya ini kan lihai ya, walaupun sempat katarak dulu ya, saya bisa lihat ada rokok. Saya nggak anti orang merokok, silahkan ya saudara sekalian, ya kanak-kanak seperti itu, maunya dalam dosa, maunya merokok, masa bodoh, suka-suka dia, itu kanak-kanak. Saya ngerti saudara sekalian. Tapi kita kan nggak bisa jadi kanak-kanak terus. Kita harus bertumbuh di dalam kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 12 dan 13, Yohanes memberikan kepada kita, mengajarkan kita ada 3 level iman. Dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, anak-anak. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang dari mulanya, mature in faith, dewasa dalam iman. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan anak-anak by faith, young by faith, and mature by faith. Jadi ada
tiga level iman. Yang pertama iman yang kanak-kanak, yang kedua iman yang muda, dan yang ketiga iman yang matang, iman yang dewasa. Nah, ada saatnya kita punya iman yang kanak-kanak. Tapi kita harus bertumbuh dong menuju jadi iman yang pemuda. Dan kita harus bertumbuh menjadi iman yang fully mature, yang dewasa penuh di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ada beberapa alasan kenapa kita harus bertumbuh dalam iman kita. Nah, saya ingin mengajak kita belajar dari bait sucinya Musa, tabernakel Musa. Nah, tabernakel Musa ini menarik. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini menunjukkan gambaran perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Bisa ditampilkan gambar tabernakel. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau lihat perjalanan pertumbuhan rohani kita sampai di mana. Pintu gerbang bicara pertobatan. Ketika Anda bertobat, percaya Yesus, Anda masuk di dalam keluarga Allah. Kalau Anda belajar dalam 1 Korintus pasal yang kedua, dikatakan 1 Korintus 2 dan 3 mengatakan demikian. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang duniawi. Manusia yang duniawi adalah manusia yang ada di luar tabernakel. Dia ada di luar tabernakel. Jadi manusia yang belum percaya Yesus, manusia yang belum bertobat, manusia yang hidupnya sesuka-sukanya, manusia yang prinsipnya my way, gua suka gua lakukan, masa bodoh orang lain, hidup dalam dosa, saudara sekalian, tidak kenal Tuhan, masa bodoh tentang Tuhan. Itu manusia yang duniawi. Nah, level yang kedua, kita masuk di dalam bait suci. Dan pintu gerbangnya adalah pertobatan. Makanya tanda pertobatan itu adalah baptisan air. Nah, saudara sekalian, inilah masuk kita menjadi orang Kristen pelataran, orang Kristen halaman. Nah, orang Kristen halaman ini adalah disebut oleh Paulus orang Kristen yang karnal, orang Kristen yang kedagingan. Nah, saudara sekalian, ini kanak-kanak secara rohani. Cengeng, manja, mau diperhatikan, maunya dilayani, maunya didoakan, maunya diperhatikan, tidak pernah mau peduli dengan orang lain, egois banget. Nah, kalau orang Kristen kanak-kanak itu ya saudara, dia nggak pernah minta Pak Tim, tolong dong doakan untuk ibu itu, Pak Tim, kasihan Pak Tim, tolong. Dia nggak pernah itu, selalu bilang, ayo Pak Tim, doain saya dong, perhatiin saya dong, semuanya ke saya. Itu Kristen kanak-kanak. Nah, saudara, di Kristen kanak-kanak ini, di pelataran di halaman ini, itu dipengaruhi oleh dunia. Dipengaruhi oleh dunia karena tidak tertutup, itu open space. Terbuka, ada matahari, ada sekitarnya lah, saudara. Nah, orang Kristen di pelataran di halaman ini sangat dipengaruhi oleh dunia. Makanya mereka bisa jatuh dalam dosa, mereka bisa berbuat dosa. Jangan heran ada orang Kristen yang berdosa. Jangan heran ada orang Kristen yang berbohong, ada orang Kristen yang cong tipu, ada orang Kristen yang berzina mungkin, ada orang Kristen yang mungkin selingkuh. Nah, dia Kristen, dia percaya Yesus, saudara sekalian, tapi levelnya di halaman. Jatuh bangun dalam dosa, saudara sekalian. Saya satu hari ketemu satu leader, satu gereja, dia bilang, Pak, gereja kami besar, Pak. Luar biasa diberkati. Tapi dosanya juga banyak loh, Pak, katanya. Kecuali City of Love, saudara ya. Awas kalau macam-macam ya Pak Tim ya. Nah, saudara sekalian, ini gereja dosanya banyak, saudara. Dan koordinator ini cerita sama saya sih, ada Pak orang tuh Pak, dia selingkuh Pak. Terus dia foto waktu mereka berhubungan dan dia sebarkan itu videonya Pak. Sampai ceweknya ngejar-ngejar dia masuk perkara ke polisi nih Pak. Jadi ini cowok ketakutan Pak. Aduh pusing saya ngurus yang kayak gini Pak. Perselingkuhan lah, yang homo lah, yang apalah. Nah saudara sekalian, orang Kristen di halaman itu sangat dipengaruhi oleh dunia. Bisnisnya masih duniawi saudara sekalian. Tapi jemaat City of Love nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu, beda ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah perhatikan gambarnya lagi. Di halaman itu ada dua benda. Yang pertama dikatakan ada yang namanya
mesbah korban bakaran. Betul? Mesbah korban bakaran. Itu yang pertama. Jadi mesbah korban bakaran ini adalah alat yang paling besar, perabotan yang paling besar di dalam tabernakel ini. Karena di sana bisa dipersembahkan domba gitu loh ya. Nah, orang-orang Israel karena mereka berdosa, mereka bersalah, sebagai penghapus dosa mereka bawa korban. Mereka bawa korban, korbannya disembelih di atas mesbah itu dan kemudian mereka taruh tangannya di atas korban. Itu artinya substitusi. Pengganti dosa mereka dialihkan kepada korban dan dibakar. Tapi kita bersyukur kita sudah punya satu korban, yaitu anak domba Allah. Yesus sudah menjadi korban bagi setiap kita, menyucikan, mengampuni dosa kita, menebus kita. Yesus sudah menjadi substitute. Kita yang berdosa, dosa kita ditanggung oleh Yesus. Kita pemberontak, pemberontakan kita ditanggung oleh Yesus. Kita dikutuk, kutuk kita ditanggung oleh Yesus. Yesus menjadi substitusi bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara sekalian, ini berbicara dosa. Terus masuk lagi lebih dalam lagi yang namanya bejana kolam pembasuhan. Bejana kolam pembasuhan ini terbuat dari kaca, dari cermin. Cermin ditempa, dibuat, dan diisi air. Supaya apa? Setiap orang yang sudah mempersembahkan korban, dosanya dia diampuni, dosanya disucikan, ditahirkan, dia cuci tangannya. Ketika dia mencuci tangan dia membasuh dirinya, itu lambang penyucian. Kita butuh pengampunan, tapi kita juga butuh penyucian. Nah, ketika mereka melihat di kolam pembasuhan itu, ada cermin kan? Mereka bisa melihat diri mereka, mereka bisa melihat kekurangan mereka bisa melihat kelemahan-kelemahan mereka. Setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya kelemahan. Nah, kita harus bisa melihat, menyadari kelebihan, kekurangan kita, kesalahan kita. Satu hal yang mengerikan, ada banyak orang salah, tapi dia tidak merasa salah. Dia tidak sadar dia salah. Jemaat CLC yang diberkati Tuhan dan saudara yang mengikuti ibadah online ini, saya mau beritahu saudara, pertobatan itu dimulai dengan sadar. Orang kalau berdosa dia nggak sadar bahwa dia sudah menghancurkan keluarganya, dia nggak sadar dia sudah menyakiti hati istrinya, dia nggak sadar dia sudah merusak, menghancurkan dirinya, dia nggak sadar dia sudah menghancurkan masa depannya, dia nggak sadar. Nah, untuk orang bertobat, dia harus back to his senses. Dia harus kembali kepada kesadarannya. Makanya perhatikan waktu anak yang hilang itu, ketika dia di kandang babi, dia sadar, kata Alkitab. Sadar ini penting sekali. Nah, ketika kita melihat ke kolam pembasuhan, kita sadar kekurangan kita. Kita sadar kelemahan kita. Nah, kita harus tahu nih, apa kelebihan dan kekurangan kita. Ada 4 macam karakter dasar manusia. Kita tidak bicara dosa dulu ya. Kita bicara karakter dulu. Manusia itu punya 4 dasar karakter. Yang pertama orang kolerik namanya. Orang kolerik adalah orang yang tegas, disiplin, tertib, teratur, budget. Saudara, orangnya kaku banget. Tidak fleksibel. Itu orang kolerik. Orang kolerik cocok jadi pemimpin. Tegas, disiplin, keras saudara sekalian. Cuma kelemahannya, orang kolerik itu nggak fleksibel. Orangnya kaku banget. Dia tidak ada belas kasihan, tidak ada kemurahan hati, sulit mengampuni orang. Kalau orang sudah salah, 100 seumur hidupnya orang itu dicap salah. Susah untuk dia mengubah, mengampuni orang itu susah. Menerima orang yang sudah salah itu susah. Itu orang kolerik. Tapi di CLC kayaknya nggak banyak ya. Nah ada ya, Pak Tim nggak kayak gitu lah, Pak Tim baik orangnya ya. Nah saudara sekalian, pemimpin biasanya begitu. Kalau keras, wah itu pemimpin. Nah orang kolerik ini kelemahannya, syaraf tiganya putus. Dia nggak ada kemurahan hati sama orang loh. Nggak ada belas kasihan, pengertian sama orang. Misalnya ada orang masalah, dia nggak mau tahu, pokoknya lu salah, salah. Dia nggak tahu kenapa orang itu salah, dia nggak mau tahu background orang itu. Kadang-kadang kita harus mengerti ini, kenapa orang ini berbuat ini, dasarnya apa, backgroundnya apa. Kadang-kadang ya orang kalau yang mengalami penolakan di masa lalunya, dia akan cenderung menolak orang lain di masa sekarang. Ada banyak orang yang mungkin saudara sekalian kepedean, terlalu pede ya, over pede, sampai pakai baju norak-norak, gaya ngomongnya norak-norak, mencari perhatian. Kenapa? Mungkin dulunya pernah ditolak. Dia mencari perhatian lagi. Nah, Bapak Ibu saudara, orang kolerik nggak mau tahu yang kayak gitu. Pokoknya enggak. Itu orang kolerik. Nah, orang kolerik punya kelemahan. Nggak fleksibel.
nggak murah hati, nggak ada belas kasihan sama orang. Syaraf teganya putus, saudara sekalian. Nah, tipe yang kedua itu orang sanguin. Orang sanguin itu pintar bergaul, ramah, cepika-cepiki, hahaha, hihihi, orangnya rame banget. Kalau nggak ada lu nggak rame, gimana Pak Lexi? Keren banget lu, Denny, so good. Hi, nice to meet you, baby. Yes, hi sayangku, come on, come on. Itu orang sanguin ya, orang sanguin itu meriah, happy. Nah, orang sanguin ini cocok jadi marketing. Dia kalau marketing itu hebat, dia bisa jual kulkas di Kutub Utara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, orang entertainer itu cocok orang sanguin, orangnya meriah, orangnya ini. Tapi biasanya orang sanguin itu tidak setia, tidak tekun. Dia terima bongkar, nggak terima pasang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa banyak mereka tidak berhasil? Apapun yang mereka kerjakan cuma sebentar, cepat bosan, careless gitu ya, nggak teliti, nggak telaten. Itu orang sanguin. Tapi bergaulnya pinter, jago banget bergaul. Makanya kalau orang sanguin janji sama Anda, jangan dimasukin di hati. Jadi kalau orang sanguin kalau ngomong, potong 50%, saudara. Kalau dia janji, Pak Tim, jangan dimasukin di hati. Pak Tim, ntar saya kasih mobil ya, sampai Tuhan Yesus datang mobilnya nggak ada, Pak Tim. Cuma mobil-mobilan doang. Saya sering kecewa sama orang sanguin, saudara sekalian. Mereka menjanjikan sesuatu, tapi mereka gampang lupa. Nah, kalau sama orang kolerik, janji jam 8, setengah 8 dia sudah datang. Janji sama orang sanguin jam 8, besok baru dia datang, saudara. Itu orang sanguin. Wah, meriah banget, tapi rame, senang. Ayo makan yuk, makan yuk. Habis ibadah kita makan yuk, rame-rame. Nggak tahu siapa yang bayar. Pokoknya ngumpul makan. Nanti bayar urusan belakang. Orang sanguin tuh boros, nggak bisa ngatur keuangan. Orang kolerik budgeting banget. Keluar tuh kemana? Ke toilet. Berapa harganya? Tuh disiplin parkir di berapa? Dihitung tuh orang-orang kolerik. Nah, tipe yang ketiga, melankolis. Melo, pakai perasaan. Orang melo ini setia kawan loh. Setia kawan. Biasanya penulis lagu ya, pencipta lagu, pemain musik itu biasanya melo. Pelukis, orang-orang seni itu lebih melo. Bila aku seorang diri, sukanya nyendiri ya. Nah, ini kukunya, melo banget lah saudara. Orang pakai perasaan. Nah, orangnya gampang tersinggung, gampang kecewa. Makanya pemain musik itu susah diatur ya, betul nggak? Kecuali yang di City of Love, saudara ya. Orangnya mellow ya, egonya tinggi. Dia merasa musiknya harus paling keras gitu ya. Kalau musiknya kedengaran, ayo naikin volume. Egois banget, kecuali di City of Love, saudara sekalian ya. Makanya untuk ngatur pemain musik itu susah. Makanya grup-grup musik itu sering pecah kan. Yang setia tuh jarang. Di gereja juga gitu loh, bongkar. Ini nggak cocok sama si ini berantem sama si ini. Gampang tersinggung, egonya tinggi banget. Itu orang melankolis. Yang keempat, orang plekmatis. Orang plekmatis itu cuek, acuh bebe hidupnya. Bodoh sama yang lain. Yang penting gua happy, gua senang, masa bodoh sama orang lain. Saya punya papa tuh plekmatis. Lu mau sekolah boleh, nggak sekolah nggak apa-apa. Lu mau naik kelas boleh, nggak naik kelas juga nggak apa-apa. Yang penting gua happy, gua senang, gua makan, masa bodoh yang lain. Makanya orang plekmatis itu umur panjang, saudara. Cuma istri atau suaminya yang pendek umur, saudara. Karena makan hati sama dia, saudara sekalian. Nah, orang plekmatis cocok yang detail-detail. Jadi orang plekmatis itu cocok kerja di laboratorium, akuntan, ngedit itu cocok orang plekmatis, saudara. Nah, kalau orang kolerik kerja di laboratorium, orangnya gampang kesel, gampang marah, saudara. Begitu dia campur nggak jadi, dipecahin laboratoriumnya, saudara. Itu orang kolerik. Orang sanguin lain lagi. Orang sanguin kan meriah, orangnya campur ini, campur itu, kimia dicampur meledak, sudah. Itu orang sanguin. Tapi kalau orang pragmatis itu detail, teliti. Nah, setiap kita punya kelemahan dalam karakter kita. Nah, coba lihat bagian mana dari karakter kita yang harus kita ubah. Dulu saya kolerik banget, saudara. Saya perfeksionis. Orang kolerik itu perfeksionis, maunya sempurna, padahal dia juga nggak sempurna. Hai orang-orang yang perfeksionis, engkau akan stres. Kenapa? Karena engkau pun tidak akan sempurna. Nah, saya orangnya sangat perfeksionis, saya gampang marah, semuanya on schedule, semuanya rapi, semuanya teratur. Tapi kadang-kadang hidup kan nggak perfect. Hidup itu sangat tidak sempurna.
Nah, Bapak Ibu saya stres dulu, tapi pelan-pelan saya berubah. Saya bercermin, saya lihat, oh saya terlalu perfeksionis. Saya selalu menuntut. Dan sekarang saya berubah. Dulu saya itu gak sabaran banget. Tapi saya belajar Tuhan mengubah saya, Tuhan menyucikan saya, Tuhan menguduskan saya. Kalau di mesbah korban bakaran kita bicara dosa. Makanya orang di halaman itu jatuh bangun dalam dosa, ceritanya dosa, minta ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun. Terus bicaranya penyucian, kelemahan, kekurangan, kesalahan, itu aja. Nah, ini orang Kristen halaman. Tapi kita nggak bisa tinggal di halaman terus. Kita harus masuk ke dalam ruang kudus. Kita harus masuk ke ruang kudus, ruang yang kedua. Nah, di ruang kudus ini sudah tidak ada matahari, tidak ada dunia. Karena sudah ditutup oleh kain terpal yang sangat tebal. Cahayanya ada dari apa, saudara? Dari kaki dia. Nah, ini pintu masuknya adalah baptisan Roh Kudus. Orang yang ada di dalam ruang kudus ini mungkin kita sebut dengan young in faith, orang yang muda dalam iman. Dia mulai bertumbuh, dia mulai mengalami Roh Kudus, hidupnya diubahkan, tidak jatuh dalam dosa lagi, tidak dipengaruhi oleh karnal, oleh daging, oleh dunia lagi, saudara sekalian, tapi hidupnya mulai diterangi oleh Roh Kudus. Hidupnya mulai dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Di dalam ruang kudus ini ada yang namanya 3 perabot. Yang pertama meja roti sajian. Dia suka baca firman, dia suka berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang Kristen daging, ya doanya cuma sepintas saja, Tuhan Yesus terima kasih, bye-bye gitu saudara. Doa sih doa, melakukan kewajiban, tapi nggak rutin. Kalau baca Alkitab tuh bolong-bolong. Kalau doa kadang enggak, kadang doa kadang enggak, kadang ke gereja kadang enggak, jatuh bangun tobat kumat. Itu Kristen halaman. Tapi orang Kristen ruang kudus mulai serius. Dia mulai banyak berdoa, menyadari pentingnya bersekutu dengan firman, mendisiplinkan diri baca firman. Ini jemaat City of Love kayaknya nih ya. Nah, kemudian juga saudara, terang Roh Kudus menerangi hidupnya. Ketika dia berbuat salah, Roh Kudus dengan kuat menegur dia, kamu salah, memberikan conviction, memberikan templakan di dalam hatinya, kamu salah, kamu nggak benar lakukan ini. Hati nuraninya mulai peka kepada suara Roh Kudus. Nah, ini masuk dalam ruang yang kudus. Di situ juga ada yang namanya, saudara sekalian, mesbah dupa. Mesbah dupa itu doa dan pujian penyembahan. Mulai suka mendoa, suka memuji, menyembah Tuhan. Dia tidak karnal, dia tidak dikuasai oleh daging. Tapi orang halaman sangat kedagingan banget. Semuanya enak, hedonisme, kenikmatan hidup, ya, bicaranya makanan mana yang enak, bicaranya tas apa yang bagus, dokter kecantikan mana yang lagi happening, itu yang halaman. Tapi yang ruang kudus mulai bicara firman Tuhan, sharing-sharing Alkitab, bicara-bicara tentang kebenaran Tuhan, mulai. Dunianya mulai spiritual. Ini yang Paulus katakan manusia rohani. Nah, kita harus masuk lagi lebih dalam lagi ke ruang Maha Kudus. Nah, pintu ke ruang Maha Kudus ini adalah mesbah dupa itu. Doa dan pujian penyembahan. Tapi kita bersyukur karena kematian Yesus, oleh karena pengorbanan dari Yesus, tirai yang menghalangi, yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu robek. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, manusia yang robek. Ini dari atas ke bawah. Artinya itu pekerjaan Tuhan. Kita mendapat akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus by the blood of the Lamb. Oleh karena darah anak domba Allah, kita memperoleh akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dulu yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus cuma imam besar. Itu setahun sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mewakili dosa bangsa Israel. Nah, di jubahnya, di bawah jubahnya imam besar itu dipasang lonceng dan juga biji delima. Supaya kalau ketemu tuh berdenting, berbunyi. Nah, kalau imam besar itu tidak ada bunyinya, berarti dia sudah mati karena dia tidak layak masuk ke dalam ruang kudus, harus ditarik. Dia harus ditarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satu orang pun boleh masuk, langsung mati. Nah, di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Itu adalah Shekinah glory. Itu adalah the presence of God, hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau gambarkan sedikit ya. Inti daripada tabernakel ini apa? Yaitu ruang Maha Kudus. Orang yang mature in faith, yang
dewasa dalam iman. Nah, Anda perhatikan, yang paling penting dalam Rumah Kudus itu adalah tabut perjanjian. Itu adalah hadirat Tuhan. Inilah hatinya Tuhan. Kenapa Alkitab berkata Daud berkenan di hati Tuhan? Daud bisa mengerti hatinya Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan itu hadirat Tuhan. Hatinya Tuhan itu tabut perjanjian ini. Itu hatinya Tuhan. Apa bedanya Saul dengan Daud, saudara? Saul masa bodoh dengan tabut Tuhan. Tabut Tuhan terbengkalai 20 tahun lamanya. Setelah dicuri oleh orang Filistin, dirampas oleh orang Filistin, akhirnya tulah datang sama orang Filistin, mereka nggak bisa ini, akhirnya dikembalikan saudara, ditaruh di Kiryat Yearim di rumah Abinadab. Nah, saudara sekalian, 20 tahun ditelantarkan tabut itu. Bayangin, mereka beribadah di bait suci, tapi hadirat Tuhan nggak ada. Kasihan banget ya, ibadah yang kosong. Berapa banyak kali kita ibadah sama Tuhan, tapi kita nggak merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak merasakan kehadiran Tuhan. Dan ini yang dilakukan 20 tahun oleh bangsa Israel. Saul pun jadi raja masa bodoh tentang hadirat Tuhan. Bagi dia posisi jabatan jauh lebih penting. Tapi Daud hebat. Daud adalah orang pertama yang peduli dengan tabut perjanjian, dengan hadirat Tuhan. Ketika Daud diangkat menjadi raja, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia menyiapkan tempat bagi tabut Tuhan di Yerusalem. Dia harus mengalahkan orang Yebus. Yebus itu the stronghold of Zion. Adalah orang kuat di kota Sion. Artinya apa, saudara? Orang bangsa yang susah ditaklukkan, yang susah untuk dikalahkan. Apa bagian dari hidup kita yang susah ditaklukkan? Sifat karakter kita yang susah untuk dikalahkan. Kita harus kalahkan, kita harus robohkan itu. Supaya hadirat Tuhan ada di dalam kita. Dan dia menyiapkan tempat dan dia memindahkan tabut itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, ke kota Daud. Saudara sekalian, nah perjalanan iman kita dari halaman, terus masuk ke ruang kudus, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ini gambaran. Ada satu ayat menarik saya ingin saudara baca. Cuma ini pemikiran aja ya. Saya nggak menyatakan ini Coba kita baca nih. Wahyu 11 ayat 2 menulis begini. Wahyu 11 ayat 2. Kita bicara sedikit akhir zaman. Kalau kita bicara akhir zaman itu kan prediksi ya saudara ya. Prediksi. Karena ada beberapa banyak penafsiran tentang akhir zaman. Ada banyak orang bilang A, I, U, E, O, yang mana yang benar, nobody knows, karena belum terjadi. Ini kan prediksi tentang sesuatu yang akan terjadi. Ayat 2 berkata begini, tapi kecualikanlah pelataran bait suci halaman yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu berapa lama saudara ya? 42 bulan bagi 12, 3 tahun setengah. Aniaya ya, saudara sekalian. Jadi ada orang yang menafsirkan orang Kristen kanak-kanak, orang Kristen halaman akan mengalami aniaya. Akan mengalami aniaya. Maka dari itu saya nggak nakut-nakutin jemaat City of Love. Tapi saya mau encourage saudara, motivasi saudara untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam iman kita. Memang kanak-kanak selamat, tapi engkau akan mengalami proses aniaya yang luar biasa. Saudara sekalian, sebagai gembala mungkin Pak Tim juga rindu ya. Jemaatnya bertumbuh ya Pak Tim ya. Nggak jadi kanak-kanak, nggak jadi bayi terus, nggak cengeng terus. Tapi bertumbuh dalam kedewasaan, menuju kedewasaan yang penuh. Kita belum sempurna, tapi kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, ini hal yang penting yang kita harus belajar tentang kedewasaan rohani. Kenapa kita harus dewasa? Efesus 4 tadi katakan, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, ada banyak orang Kristen yang bingung sekarang. Karena apa? Angin-angin pengajaran. Apalagi di YouTube kita nonton, kita jadi bingung nih. Pendeta A bilang gini, pendeta B bilang gini, pendeta C bilang gini. Yang mana yang benar? Betul nggak saudara? Kemarin istri saya dengar khotbah di YouTube, orang Amerika bilang gini. Terus saya dengar khotbah orang Indonesia bilang gini. Dia bilang yang benar yang mana? Makanya kita harus dewasa supaya kita tidak diombang-ambingkan. Hari-hari ini saya melihat ada banyak jemaat Tuhan yang masuk angin. Datang ke gereja, datang ke Pak Tim, minta dikerokin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu gereja
waktu bulan Juli kemarin, bulan tahun lalu, Juli tahun lalu, bukan tahun ini, tahun lalu, mereka udah mulai ibadah. Setelah mereka mungkin PPKM ya, PSBB dulu, nggak boleh ibadah, mulai ibadah. Waktu mulai ibadah, berapa leadernya keracunan dengan pengajaran dari satu denominasi, satu grup, saudara. Dan waktu dia datang gereja, dia bawa paham prinsip grup itu ke gerejanya. Pendetanya kaget, gembalanya kaget. Kita kan nggak seperti ini. Kamu ini dulu nggak seperti ini. Kenapa kamu jadi berubah keracunan seperti ini? Dan mereka memaksakan prinsip grup itu ditampilkan di gerejanya. Pendetanya kembali nggak bisa, visi kita beda. Kita bukan grup itu. Akhirnya mereka keluar dari gereja. Saudara sekalian, kalau orang sudah keracunan ya Pak Tim ya, dengan pengajaran-pengajaran, mau dicuci lagi udah nggak bisa. Udah susah. Makanya saudara, saya nggak anti orang nonton YouTube dengan khotbah pendeta lain, silahkan. Tapi hati-hati. Saring saudara. Ada berapa banyak orang karena YouTube ini dicuci otaknya saudara. Saya kaget sudah orang-orang yang tadinya Kristen dalam hati, dalam pikiran saya normal, jadi ngeroh-ngeroh gitu saudara. Kenapa di YouTube? Mereka jadi ngeroh-ngeroh saudara. Semuanya mau ngeroh-ngeroh saudara sekalian. Saya nggak anti ngeroh, saya orangnya ngeroh. Tapi kalau ngeroh yang sudah ekstrim kan itu bablas saudara sekalian. Yang selanjutnya dikatakan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Jadi berapa banyak orang Kristen disesatkan? Kenapa? Kanak-kanak. Kanak-kanak gampang disesatkan. Maksudnya mana gampang diculik? Anak-anak apa orang dewasa? Anak-anak gampang diculik, kasih permennya bisa dibawa lari kok. Tapi orang dewasa nggak gampang. Maka dari itu Jemaat City of Love dan semua saudara yang menonton ibadah ini, kita bertumbuh dalam iman kita, dalam kedewasaan kita. Belajar kitab Yakobus itu menarik. Yakobus itu memberikan kepada kita ciri-ciri orang yang dewasa di dalam imannya. Saya cepat aja ya. Yang pertama, kalau Anda baca Yakobus pasal pertama, orang yang dewasa dalam iman adalah orang yang bisa bersuka cita dalam tekanan. Orang yang dewasa bisa bersuka cita dalam tekanan. Yang kedua, orang yang dewasa dalam iman tidak membeda-bedakan orang. Orang kaya lebih dilayani, orang miskin dihina-hina. Dia nggak membedakan orang karena Tuhan tidak pernah membedakan orang. Nah, yang ketiga, orang yang dewasa imannya adalah orang yang bisa menguasai perkataannya, menguasai lidahnya. Makanya Yesus kitab katakan, kalau kamu bisa menguasai lidahmu, kamu sempurna. Sempurna itu fully mature, dewasa. Jadi kita bisa mengontrol perkataan kita sampai Daud katakan, Tuhan, berikan penjaga di mulutku, Tuhan. Yang keempat, orang yang dewasa imannya adalah orang yang cinta damai. Nggak suka ribut, nggak suka bertengkar, saudara sekalian. Nggak suka memaksakan egonya. Seperti Abraham, dia rela mengalah. Abraham tuh om, Lot tuh ponakan. Tapi ketika mereka punya gembala ribut, Abraham bilang, Lot lu pilih dulu. Kamu pilih dulu, bayangkan. Abraham ini om, Lot tuh ponakan. Mestinya om punya hak untuk memilih duluan. Tapi Abraham bilang, Lot you go first. Orang akan bisa damai hidupnya kalau kita mau mengalah. Ego ini dikalahkan. Ego ini ditaklukkan. Rumah tangga akan damai kalau kita mau ngalah. Istri lagi mungkin nggak mood, lagi stres karena pandemi, ya suami dia ribut-ribut, ngoceh-ngoceh, diam aja. Nggak usah dilawan, saudara. Atau suami lagi bad mood, lagi stres di kantor, atau utang bank belum bisa dibayar, jam 2 pagi bangun keringat dingin, saudara, mikirin bunga bank, saudara sekalian. Nah, belajar. Nggak usah, kalau dia ngoceh-ngoceh, diam aja. Cinta damai. Yang kelima, orang yang dewasa dalam imannya suka berdoa. Dia seperti Elia, dia suka berdoa. Saya berdoa biar Jemaat City of Love, jemaat yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Jangan cuma jadi kanak-kanak. Ayo bertumbuh, masuk ruang kudus. Masuk ke ruang maha kudus. Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Dan dia akan mencari mempelai yang dewasa. Bukan mempelai yang kanak-kanak. Mempelai yang dewasa. Bukan mempelai yang kanak-kanak yang tanpa cacat, tanpa kerut. Dan saudara sekalian, hari-hari ke depan semakin sulit. Hari-hari ke depan semakin tidak mudah. Kita butuh dewasa menyikapi hari-hari yang sulit ini. Hanya orang-orang dewasa bisa survive, bisa thrive, bisa menang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kasih beban di hati saya. Dan saya berikan firman ini buat saudara. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi kita harus ready.
Dia mencari jemaatnya yang dewasa. Yang dewasa. Amin. Saya berdoa tahun 2022 kita bertumbuh. Kita jangan main-main lagi jadi orang Kristen. Jangan cuma jatuh bangun dalam dosa, sibuk dengan mesbah korban bakaran, kolam pembasuhan, dosa terus, kepahitan, kecewa terus mau dimanja, diperhatikan terus, ego terus. Ayo kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ora labashanda labataka labashanda labataka labashanda. Ora labata kandala bashanda labata kandala bashanda labatiki di bisikida. Ora labata kalabashanda labalaba. Ora labashanda labamba sudah sampaikan apa yang kau taruh di hati hamba-Mu Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan taruh di pikiran hamba-Mu bagi umat-Mu pada malam ini. Biar firman-Mu menginspirasi, memotivasi kami, menegur, mengoreksi kami. Untuk kami boleh semakin bertumbuh, jangan jadi kanak-kanak lagi. Tapi kami bertumbuh menjadi pemuda dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami tidak cuma Kristen halaman, tapi kami Kristen ruang kudus. Dan kami menuju jadi Kristen ruang maha kudus. Di situ ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir, Tuhan berjumpa dengan kami. Terima kasih ya Bapak, bawa kami semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Berkati Tuhan jemaat-Mu, Kau sudah lengkapi dengan nabi-nabi, rasul-rasul, guru-guru, penginjil-penginjil Tuhan. Kau sudah berikan pengajar-pengajar bagi gereja-Mu untuk membangun jemaat-Mu menuju kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Berkati Pastor Tim, Pastor Evelyn, berkati semua leader, semua jemaat-Mu ya Bapak. Perlengkapi, pertajam, urapi senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Thank you. Haleluya.